Oke sahabat-sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5. Oke sahabat-sahabat sekolah, kita mulai pembelajaran 5. Dengarkan cerita lanjutan tentang Edo dan kelinci ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi kok gerakannya berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Oke, ayo sekarang kita amati dua hewan tersebut. Nah, sahabat-sahabat sekolah, seperti di gambar, kalian lihat ada seekor kelinci dan seekor siput. Sekarang, tugas kalian adalah menemukan perbedaan kedua hewan tersebut. Karakteristik kelinci dengan karakteristik siput itu sangat berbeda. Perbedaan yang pertama, yaitu kelinci termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian siput adalah termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ayo sebutkan perbedaan-perbedaan yang lain. Yang kedua apa? Nah ini ya, kelinci gerakannya lincah dan cepat. Sementara siput gerakannya lambat. Yang ketiga, kelinci berpindah tempat dengan berlari. Kalau siput berpindah tempat seolah-olah merayap. Ya, kalau kelinci berlari, berjalan, meloncat. Kalau siput seolah-olah hanya merayap. Oke, kita lanjut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu, bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain, yaitu biasanya susunan syarafnya berada di perut. Nah, sarafnya di perut. Kemudian memiliki rangka luar. Rangka luar, siput kan punya rangka luar, cangkangnya itu. Kemudian otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Kepalanya kan nongol di luar ya itu. Contohnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita amati struktur organ tubuh pada hewan siput di gambar tersebut ya. Silahkan diamati. Nah, di tabel sudah ada keterangannya, nama organ gerak dan fungsinya. Khususnya siput yang berada di gambar, organ gerak yang pertama yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Pipih itu gepeng, lebar ya, kakinya lebar karena menempel pada lantai yang dilaluinya atau media yang dilewatinya. Nah, fungsinya apa? Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, kemudian kita lanjut mengamati di sekitar kamu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
Coba sekarang kamu amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Ini ada di tabel. Nomor 1 ada belalang, nomor 2 cacing, nomor 3 ubur-ubur. Nah, ini kamu cari nama organ geraknya ya. Nama organ gerak belalang, organ geraknya apa? Fungsinya apa? Kemudian tuliskan jawabanmu di kolom komentar video ini ya. Oke, tunggu ya, kita lanjut. Oke, ada bacaan. Kita baca. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan, karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, menghancurkan menjadi serpihan-serpihan itu ya ternyata, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Itu ya manfaatnya, ternyata sangat berjasa sekali siput. Oke, kita lanjut. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraannya siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri ya. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Nah, cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan yang istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Oke, sahabat-sahabat sekolah, berdasarkan teks bacaan yang telah kita baca tadi, coba kamu temukan ide pokok dalam kalimat pengembang dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Bisa digeser ke menit sebelumnya ya. Tapi di sini Kak Dimas akan ikut membantu mencari ide pokok. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya siput
menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kemudian kalimat pengembangnya mudah dicari, silahkan dicari sendiri. Kemudian paragraf kedua ide pokoknya, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan, titik. Selanjutnya dilanjutkan kalimat pengembang. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Begitu, mudah bukan? Oke, kita lanjut. Nah, masih ada paragraf 4 sampai 6. Paragraf 4, ide pokoknya, siput adalah sang pengembara mandiri. Paragraf kelima, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Kemudian yang terakhir, ini masuknya kesimpulan ya di paragraf ke-6. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Oke. Nah, setelah mengerjakan tugas tadi, selanjutnya kita mengenal tentang corak gambar ilustrasi. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Untuk yang pertama, yaitu realis. Realis ini merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Gambarnya asli ya, karena realis. Kemudian yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan, lebay ya, atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur ini menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, contohnya ini gambarnya kepalanya besar, tubuhnya kecil, kan dilebih-lebihkan dan aneh. Kemudian ada tagline-nya, gak butuh narkoba, main bass aja. Gitu ya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, kalau kartun, Kak Dimas percaya kalian sudah fasih semua, sudah hafal, bahkan pinter-pinter menggambar kartun semua. Kita lanjut. Nah, yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan cara mengubah bentuk objek yang asli, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya, seperti gambar lukisan ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya mirip aslinya. Oke? Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga video tadi bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, tentunya dalam meraih prestasi dan mimpi besar kalian. Cukup sekian. Jangan lupa share video ini ke banyak teman-temanmu agar manfaatnya lebih luas. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa.